Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang kami muliakan, dan insyaAllah dimuliakan Allah, seluruh pengurus masjid, engkau imam, beserta dengan semua jamaah yang berhadir, guru-guru kami, orang-orang tua kami yang telah datang menembus kegelapan malam karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala dan surganya insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang panjang menceritakan tentang kisah perjalanan Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Kalau kita hanya sekedar membaca, menerjemahkan, maka tentu kita tidak menemukan maksud. Jadi dia hanya bagaikan cerita dongeng, dia hanya bagaikan novel yang tak punya maksud. Tapi bagi orang yang bertadabbur, maka pasti dia menemukan kebenaran-kebenaran dan hikmah-hikmah di balik kebenaran perjalanan Nabi SAW. Jadi hadis riwayat Muslim itu menceritakan di awal bahawa Nabi ketika mau diberangkatkan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan mengambil salat, yang dilakukan pertama oleh Allah mengirimkan malaikat. Disebutkan dalam hadis ada dua malaikat, dan para ulama menyebutkannya Jibril wa Mikail. Dan posisi Nabi di saat itu yaitu berada di Hijr Ismail. Dalam hadis disebutkan Nabi berada di Hijr Ismail dan beliau dalam keadaan sedang bersantai untuk menuju tidur. Nah, dalam keadaan itulah didatangi oleh malaikat, dan Nabi kemudian dibelah dadanya, lalu kemudian dikeluarkanlah apapun yang menyebabkan keburukan, dan dimasukkanlah kebaikan ke dalam dadanya. Dan itu, amalan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu barulah kemudian Nabi diberangkatkan.
Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pikirkan dulu, kenapa sebelum berangkat Isra dan Mi'raj harus dioperasi lebih dahulu, harus dibelah dada lebih dahulu? Kenapa tak diberangkatkan saja? Bukankah Nabi dari kecil sudah bergelar Al-Amin? Bukankah tidak ada seorang pun yang meragu-ragukan tentang kebaikan hati Nabi? Nah, ini tentu punya maksud. Jadi Nabi ingin diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berjumpa dengan Allah itu harus hati yang bersih. Dan tujuan hati yang bersih tidak ada lain kecuali akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Dan kemudian cerita berlanjut. Kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan penceramah yang menceritakan tentang dialog Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, lalu Rasulullah SAW meminta Jibril untuk terus menemaninya menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Jibril tidak berani melangkah lebih maju. Dia hanya mempersilahkan Muhammad SAW untuk menjumpai Allah, karena area itu adalah area yang paling puncak, menjadi kehormatan, kemegahan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah maju menghadap Allah, dan terjadilah percakapan antara Allah dan Nabi SAW. Nah, terus terang saja, saya mencoba mencari hadis di penggalan ini. Jadi kalau tadi hadis riwayat Muslim sahih itu sampai menjumpai para nabi di langit pertama, langit kedua dan seterusnya sampai langit ketujuh, menjumpai Nabi Ibrahim, itu termaktub di dalam hadis dengan jelas, ya. Dan insyaAllah tidak ada keraguan di dalamnya. Namun terputus penggalan-penggalannya itu hanya sampai di situ. Dan cerita yang berkembang tentang percakapan Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kami tidak menemukannya, atau belum menemukannya, dan saya sudah berusaha mencarinya, tidak menemukan hadis yang jelas tentang percakapan itu. Namun walaupun begitu, para ulama-ulama besar seperti Syekh Izzuddin Abdussalam, juga di dalam kitab tafsir Al-Alusi, itu mencantumkan kisah percakapan itu. Namun kalau ditanya mana sanadnya, mana hadisnya, wallahu a'lam, terus terang saja belum kita dapatkan. Tapi bisa jadi benar, yang mungkin kita belum tahu dari mana asal usulnya. Saya hanya berkeyakinan bahawa tidak mungkin ulama-ulama besar mencantumkannya tanpa referensi sama sekali. Maka apa yang terjadi, jemaah melakukan Allah? Di dalam beberapa kitab besar ini dicantumkan, ketika Nabi melangkah menuju ke hadapan Allah, disitulah Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini yang ditulis dalam kitab, walaupun kita belum temukan hadisnya, wallahu alam. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa menginfokan dari mana asal usul kalimah ini. Jadi Nabi mengucapkan at-tahiyyatul, segala penghormatan, mubarakatun, segala keberkahan, as-salawat, segala keselamatan, at-thayyiban, segala kebaikan, lillah, hanya milik Allah. Jadi ini pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini, kalau semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Allah mendengarkan hambanya, seorang kekasihnya, mengucapkan kalimah penghormatan
yang luar biasa, tingginya, panjangnya, begitu berharganya. Maka Allah kemudian memberi salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi, rahman Allah, keberkahan Allah kepadamu. Ini balasan Allah kepada orang yang suka memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak memuji Allah, semakin banyak keberkahan yang turun. Dan perlu kita catat lebih dahulu bahawa Allah tak butuh pujian kita. Allah tak butuh semua kalimah-kalimah hanya untuk menyanjung-nyanjungnya. Allah tak butuh. Karena 1000 pujian tetap tidak akan menaikkan level Allah, karena Allah sudah maha tinggi. 1000 cacian tidak akan menurunkan derajat Allah, karena Allah juga maha tinggi. Jadi kita ini memuji-muji Allah hanya untuk menaikkan derajat kita sendiri, bukan menaikkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Nabi mendengarkan pujian Allah kepadanya, keselamatan yang Allah berikan kepadanya, Nabi ternyata tak mau memikirkan keadaannya sendiri yang selamat. Karena tadi Allah mengatakan Assalamu alayka, selamatan bagimu wahai Muhammad. Nabi tak mau hanya beliau yang diselamatkan Allah. Maka muncullah sifat sayangnya, muncullah sifat perhatiannya, pedulinya. Maka Nabi kemudian menambahkan dan mengharapkan dengan menyambung kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, juga keselamatan bagi kami dan seluruh hamba-hamba yang saleh. Jadi bayangkan sifat Nabi ketika Nabi dipuji Allah, diselamatkan Allah, beliau tak mahu selamat itu sendiri, maka beliau langsung mengucapkan keselamatan bukan hanya untukku ya Allah, aku mohon keselamatan juga untuk kami semua, aku dan umat-umatku dan seluruh hamba-hamba yang saleh yang pernah hidup di atas bumi ini. Begitulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu hebatnya kepedulian Nabi terhadap umat, terhadap nasib orang lain, maka kemudian barulah seluruh malaikat yang mendengarkan percakapan itu kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka para ulama sebahagian mengatakan itu menjadi asal usul doa atau bacaan di dalam tasyahud. Wallahu alam bissawab. Tapi yang perlu kita ambil cerita, kenapa Nabi punya sifat yang selalu memikirkan nasib orang? Kenapa Nabi SAW tidak pernah luput perhatiannya hanya untuk menyelamatkan orang banyak? Seandainya Nabi hanya memikirkan diri sendiri, sungguh sudah cukup baginya untuk merasa bahawa dia selamat dan tentu tidak perlu memikirkan keadaan orang lain. Tapi semenjak hidup Nabi, seluruh perhatiannya dicurahkan untuk menyelamatkan kita. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, pikirkanlah kembali, itu bermula dari ketika Nabi mau berangkat tadi, maka Nabi dibelah dadanya, dioperasi oleh Allah, membersihkan hatinya, dan ciri-ciri orang yang bersih hatinya selalu memikirkan kehidupan orang lain. Yang perlu saya fikir bergeget hat. Berawal dari pembelahan dada, dan itu kali kedua. Karena dulu di waktu kecil ketika tinggal
di dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah itu sudah pernah dilakukan sekali, dan ternyata disempurnakan pembelahan itu menuju Isra' Mi'raj. Kalau itu hal yang benar di dalam hadis. Kemudian ternyata dengan bersihnya hati maka muncullah sifat menghilangkan ego, memikirkan kehidupan dan nasib orang lain. Inilah puncak daripada kebaikan hati. Jadi jangan mengira kebaikan hati itu ada ketika kita sudah salat 5 waktu, lalu duduk berzikir, masuk kantor, mikirkan gaji kapan keluar di akhir bulan atau di awal bulan, lalu kita bersenang-senang, lalu kemudian orang lain yang tinggal di kanan kiri kita tak sedikit pun mendapatkan hasil dari keringat kita. Jangan fikirkan bahawa ketika kita sudah berhaji lalu pulang sedikit pun tak ada urusan dengan hidup orang lain, tapi disibukkan dengan panggilan Pak Haji, Ibu Hajjah, tapi ego kita Masya Allah luar biasa besarnya. Jangan fikirkan bahawa itu kita sudah berada di dalam kebaikan hati. Jangan fikirkan ketika kita puasa terus-terusan, bahkan puasa sunnah kita tak pernah tinggal, tapi kemudian hanya keurusan berbuka puasa saja. Ketika urusan berbuka puasa saja, datang orang lain yang belum dapat makanan berbuka, tak sedikit pun keinginan untuk berbagi kepada orang, lalu kita merasa puasa kita telah membuat kita menjadi baik. Yang puasa sunnah, puasa haju, tapi waktu buka puasa di depannya ada makanan. Kalau dia buka puasa di masjid, dia sudah punya teh, kemudian dihidangkan roti-roti, kuih-kuih di hadapannya. Nah, ada temannya yang terlambat datang, tidak ada tempat duduknya, tidak ada makanan yang disediakan untuknya karena sudah semuanya diporsikan kepada orang lain. Lalu kemudian kita tenang saja melihat keadaan itu, tidak pun kita panggil, tidak pun kita katakan kena nejak mentang kena lebih kuih, tidak kita katakan pun, tidak kita tawarkan pun teh, tidak kita tawarkan apapun. Apakah itu menunjukkan puasa kita membuat kita menjadi baik? Ternyata tidak sama sekali. Jadi orang hari ini mengira ibadah-ibadah mahdah itu kalau tidak menghasilkan kebaikan dikira sudah berhasil, bang. Maka orang membangga-banggakan hari ini, nana semayang tahajud, long insyaAllah tiap malam semayang tahajud. Saya tiap malam salat tahajud, duha saya tak pernah tinggal, dibangga-banggakan. Padahal semua ibadah-ibadah itu kalau tidak menghasilkan hati yang baik, maka ibadah itu adalah sesuatu yang hanya masih menyimpan sifat ego seseorang. Cukup banyak orang yang melakukan umrah berkali-kali. Sekali umrah 35 jutaan dengan ongkos segala macam, jajan sana, beli hadiah 35 jutaan berkali-kali. Pulang dari umrah, tetangganya yang tak makan pun dia tak pernah berikan walaupun hanya 1 kilo beras saja. Cukup banyak yang mengulang-ulang umrahnya, tapi anak-anak yatim yang tak bisa sekolah karena ketiadaan ayahnya dan ibunya tak mampu lagi menyekolahkannya, luput dari perhatian kita. Apakah umrah itu menjamin kita menjadi orang baik? Itu yang perlu difikirkan. Karena Nabi ketika perjalanan Isra' Mi'raj itu dibuat baik oleh Allah hatinya, dan hasilnya adalah ternyata beliau tak mau doa Allah, tak mau keselamatan dari Allah hanya untuk dirinya sendiri, tapi beliau mengatakan untuk kami ya Allah, untuk umatku dan semua hamba-hamba yang saleh ya Allah. Maka cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengelu-elukan, memuji-muji orang yang memikirkan nasib orang. Rasulullah SAW menyatakan, wa kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba itu
masih terus punya sifat menolong orang. Jadi kapan pertolongan Allah datang? Apakah dengan kita melakukan salat saja? Kapan pertolongan Allah datang? Apakah setelah melewati Ramadan kita dapat langsung pertolongan Allah? Belum, jamaah rekan Allah. Tapi pertolongan Allah datang ketika semua ibadah itu memunculkan sifat menolong orang. Kalau sudah sampai pada tahap menolong orang, makanya Allah mulai menolong hamba. Maka nanti lihat dalam Ramadan, naureng yang hana teruk ilmu ke puasa Ramadan, dia puasa Ramadan, tapi hari-harinya yang dia pikirkan adalah nasibnya. Pertanyaannya dari mulai sahur kepada isteri dan anak-anaknya, nak, nanti kita buka puasa dengan apa? Yang ditanya ke isterinya, nanti mau masak apa? Ketika menjelang sore, maka semua akan berjalan keluar dari rumahnya mencari makanan-makanan berbuka. Kalau itu tahapan Ramadan, maka belum sampai pada sifat Nabi SAW memikirkan nasib orang, mentang fikir draw-draw. Tapi kalau sudah sampai pada sifat, nak, ketika engkau beli makanan berbuka, lebihkan, belilah untuk tetangga kita yang miskin tersebut, belilah kepada orang-orang yang mungkin engkau lewat yang dia hanya bisa memandang tanpa bisa membeli. Nak, kalau engkau beli minuman, belilah lebih, bagilah kepada fakir miskin, biar mereka juga bisa berbuka seperti kita berbuka puasa. Itu baru sifat Nabi muncul. Ingat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi pernah memberi satu kunci bahawa kita ini paling banyak masuk surga itu dengan husnul khuluq. Ketika Nabi ditanya ma yuksiru yudkhilun nasa fil jannah, apa yang paling banyak membuat seseorang bisa masuk surga, salah satu jawaban Nabi adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nabi tak menjawab solat, Nabi tak menjawab puasa. Yang paling banyak memasukkan orang lain ke dalam surga adalah sifat God hati, akhlak yang baik. Kalau seandainya orang hari ini berbangga-bangga dengan kemampuannya, maka perlu kita tahu tak ada jaminan sedikit pun untuk bisa masuk surga. Walaupun kita pintar, tetapi tidak memunculkan akhlak yang baik, tak ada jaminan sama sekali. Orang hari ini berbangga-bangga, berapa sudah hafalanmu? Ni anak-anak sekarang hafal Quran di mana-mana, alhamdulillah. Yang dihafal huruf-huruf Al-Quran, pahalanya besar. Tapi coba pikir, ketika Al-Quran diperlombakan, lalu kemudian orang saling berlomba-lomba paling banyak hafalannya, pernahkah orang berfikir apakah hafalannya bisa mengubah akhlaknya? Hari ini banyak anak-anak yang 30 juz, 25 juz, 20 juz. Didaya hafal Quran 20 juz, pulang disuruh oleh orang tua untuk membantu cuci piring pun dia tak mau. Bayangkan, faham hafal ayat tetapi tidak membuahkan akhlak. Ni anak mit kalau 10 ju hafal pak. Pulang ketika ayahnya mengatakan, nak, tolonglah sebentar, ini ayah tidak ada yang angkat sampah. Dia disibukkan dengan bermain game, disibukkan menonton TV.
permintaan ayahnya saja dia tak peduli, yang ayahnya selama ini memberikannya setiap bulan 1 juta, ditambah uang jajan, dikunjungi setiap minggu, dibawakan makanan, hafal Quran. Habis hafal Quran tak membuahkan akhlak, apa manfaat? Jadi orang hari ini terbius dengan kalimat, nanti yang hafal Quran ketika berada di padang mahsyar, maka dia akan memberikan mahkota dan menyelipkan, memakaikan jubah kebesaran kepada orang tuanya. Kan itu yang diberikan kabar, Pak. Sehingga seakan-akan dalam kepala save menghafal Quran, lalu bisa memberikan mahkota ke orang tua. Maka orang tua hari ini tidak mendidik akhlak anak, tapi mendidik orang untuk hafal Quran. Padahal hadis itu kalau dilihat kembali, bahasa Nabi adalah barang siapa yang membacanya. Jadi membaca itu termasuklah menghafalnya, karena orang hafal sudah pasti otomatis sering baca. Lalu kemudian memahaminya, lalu kemudian mengamalkannya, baru bisa berikan kepada orang tua mahkota. Dan anehnya orang tua yang tak faham apa tujuan agama diturunkan, dia banggakan ke anak-anak orang lain, dia banggakan ke orang-orang lain. Alhamdulillah anak elong kalau 10 juz, alhamdulillah anak elong kalau 10 juz. Kata orang, tapi anak era ni mantang pakai lu pada anakmu masih pakai celana pendek, nampak pahanya, tapi 30 juz, berarti agamanya tak mampu mengubah akhlak. Sedangkan tujuan beragama apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kalau Nabi sudah pakai innama dalam bahasa Arab, innama itu salah satu fungsinya adalah lil hasr, untuk membatasi. Kalau Nabi pakai innama, berarti tidak ada tujuan lain. Tujuan utama Nabi adalah menyempurnakan akhlak. Dan untuk bisa menyempurnakan akhlak, dimulai dari menerapkan akidah, bertambah dengan syariat. Kalau sudah faham itu, maka berujung pada akhlak. Cukup banyak orang salat, cukup banyak orang bayar zakat, cukup banyak orang berhaji, tapi tidak membuat akhlaknya berubah, maka tak ada jaminan surga. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj, yang diperbaiki Allah dulu adalah dibersihkan hatinya, lalu dijumpakan dengan Allah, lalu kemudian muncullah sifat Nabi yang paling agung, memikirkan nasib orang lain. Ini salah satu bentuk akhlak yang paling hebat. Maka jangan sedih Bapak Ibu, anak long hana dia hafal Quran, anak saya hendak dia hafal Quran, dia hendak sanggup. Ranking saja ranking 37 dari 36 siswa yang tingkat bangai. Tetapi Masya Allah, anak itu di rumah apapun saya bilang dia taat, walaupun dia tak hafal Quran, tapi kalau disuruh oleh ibunya dia selalu taat. Dan kalau seandainya adiknya tak makan, dia membagi makanannya. Kalau ada temannya yang miskin tak punya uang jajan, dia pun yang membagikannya. Kalau ada yang sedang duduk tak datang orang tua di hari libur, di saat orang lain selalu mendapatkan makanan ini makanan itu, dilihat temannya menunggu orang tuanya tak datang, tak ada makanan apapun, dia membagikannya. Berbahagialah Bapak Ibu, insya-Allah anak kita surga walaupun tak hafal Quran. Nganda tidak ada sebuah dalil yang mengatakan untuk masuk surga wajib hafal Quran. Jadi betapa dia katanya bahawa selama ini pendidikan itu dibawa kepada normatif, hanya normatif saja. Jadi belajar ilmu nahwu, saraf, lalu kemudian bisa baca kitab, lalu kemudian bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga semuanya berlomba-lomba. Anak saya bisa bahasa Arab, anak saya bisa bahasa Inggris. Akhlak cenderung nak berubah. Cuba lihat akhlaknya ada berubah atau tidak. Ini pintar bahasa Inggris, Masya Allah, lalu sambung S1-nya ke Inggris, lalu kahwin sama orang Inggris, berubah menjadi murtad. Apa maksud daripada kehebatan itu? Tidak ada hebatnya. Ini perlu difahami. Oleh karena itu, pahamilah Isra Mi'raj itu membuat sebuah makna bahawa kita ini seharusnya berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Saking hebatnya
memikirkan nasib orang, Pak. Kita ini mendoakan orang saja dipuji malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a li akhihi fi dhahril ghaibi." Barang siapa mendoakan orang lain, mendoakan orang lain fi dhahril ghaibi, dalam keadaan orang itu tidak tahu dia sedang didoakan, maka berkatalah malaikat ketika mendengarkan doa itu. Apa kata malaikat? Amin walaka bimislin. Kabulkanlah ya Allah doa orang ini kepada sahabatnya, dan engkau pun mendapatkan kebaikan yang sama. Sampai segitu bahagianya malaikat. Orang-orang yang mendoakan orang lain diaminkan oleh malaikat, lalu didoakan semoga engkau pun mendapatkan kebaikan yang sama. Makanya ini menjadi rahasia. Kalau kita ingin dapat sesuatu yang baik, banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang, banyak-banyaklah doakan kebaikan. Mau dapat anak bagi yang belum diberi anak, doakanlah orang lain supaya banyak-banyak dapat anak. InsyaAllah malaikat menjawab doa kita dengan berikanlah yang sama untuknya ya Allah. Mau kita pintar, doakan teman-teman kita pintar. Mau kita kaya, doakan orang lain kaya. Malaikat yang jawab, walaka bimislin, engkau pun dapat perkara yang sama. Nah, inilah pelajaran yang perlu kita fikirkan. Ternyata Isra Mi'raj itu bukan hanya perjalanan biasa, tapi membuktikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup, pertanyaan terakhir, kenapa kemudian hubungannya diperintahkan salat? Dia operasi dadanya, Nabi menjadi orang yang sangat peduli terhadap manusia lain. Lalu kemudian kenapa salat yang diperintahkan? Jawaban akhirnya, karena salatlah pembuka pintu akhlak. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat bisa mencegah keji dan munkar. Makanya disuruh didik salat dari umur 7 tahun. 7 tahun supaya membuat akhlak kita bertambah baik, anak-anak kita bertambah baik. Maka sempurnalah perintah Allah melalui Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Didiklah anak kita dengan akhlak yang baik, walaupun penuh dengan kekurangan secara materi, penuh kekurangan dalam pelajarannya, tapi berbanggalah ketika kita dimasukkan surga dengan kebaikan akhlak kita, dan itu adalah salah satu yang bisa membuka pintu surga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.